Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Lagi ya di bedah buku Transcending Level of Consciousness. Kita awali kelas kita sore ini. Kita berdoa sebagai kesyukuran atas nikmat rahmat dan kepahaman dalam kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kita lanjutin program kita ya. Kemarin tuh masih bahas soal apa? Bentar ya. Kemarin tuh halaman 57. Sinilah. Mari masih soal itu ya, gimana kemauan ya dan kesediaan untuk memilih pemaafan daripada kebencian dan dendam. Orang mungkin bertanya, bagaimana transformasi suci seperti itu mungkin terjadi? Mengingat keadaan yang mengerikan di kedua sisi, termasuk pemenjaraan di kamp tawanan perang, kelaparan, penyiksaan, kekejaman dan pembantaian. Gimana ke orang bisa sampai mau gitu ya? Mau memaafkan terhadap peristiwa-peristiwa yang kejam seperti ini. Pada kenyataannya dan secara psikologis, itu benar-benar tidak dapat dilakukan oleh ego. Jadi ego tidak bisa melakukan pemaafan itu ya. Itu jiwa kan yang melakukan, bukan pikiran. Jadi ego tidak akan mampu melakukan itu karena dia sudah terperangkap dalam medan energi kebencian yang energinya hanya cukup 30. Energi 30 ini ya cukup untuk membenci saja. Oleh karena itu, sumber kekuatan transformatif tidak bisa berasal dari pikiran atau kepribadian yang disebut sebagai pribadi aku. Kekuatan yang diperlukan berada dalam kualitas kesadaran non-linier yang disebut kehendak, niat. Yang dengan sendirinya dapat membuka gerbang kekuatan yang diperlukan untuk melarutkan posisi ego. Jadi posisi dualitas itu hanya bisa dilarutkan oleh posisi non-dual. Jadi kalau kita sudah mau memaafkan, itu kita sudah mau mengundang hadirnya keilahian. Akan mengizinkan. Termasuk, ini penting, maulah jadi orang kaya. Saya sudah siap jadi orang kaya ya Allah gitu kan. Harus seperti itu niatnya. Saya sudah siap nih jadi orang kaya nih. Pokoknya kalau kaya saya akan jadi OKB dulu 3 bulan pertama. OKB norak nggak apa-apa dah. Kayak saya dulu ya jadi OKB itu noraknya. Seminggu itu nggak tidur di rumah. Tidurnya di mobil, baru beli mobil baru kan. Di rest area aja gitu. Seminggu. Norak. Kartu kerja segembok. Ya gitu ya. Terima aja, kalau nanti dibilang, gimana kalau dibilang norak sama tetangga, memang baru tahu ya, gituin aja. Jadi harus nyatakan, udah siap nih. Udah siap nih Han, colek dong. Ya kan? Soalnya banyak orang itu kerja keras,
Tapi diam-diam tuh konteksnya dia membenci orang kaya. Akhirnya nggak kaya-kaya dia. Roh Kudus, ya, Roh Suci itu nur, ya, Roh Kudus itu nur. Mengubah pemahaman berdasarkan kehadiran kuasa penyembuhan dari kasih karunia. Karunia kasih. Apa yang tidak bisa diangkat oleh ego dengan sekuat tenaga adalah seperti bulu bagi rahmat Tuhan. Makanya kadang-kadang tuh kemiskinan tuh nggak usah kamu perjuangkan. Kamu ke arah pencerahan aja gitu. Jadi prosesnya kan alam tampak, alam tak tampak jiwa. Ya kamu habisin umurmu hanya untuk mengubah kemiskinan di alam tampak. Nggak akan mampu. Mendingan kamu ambil fokus ke inner dimension. Kamu evolusikan kualitas jiwamu. Evolusikan dari kualitas jiwa survive. Evolusikan ke kreatif. Pencerahan kan? Dari kualitas jiwa adaptif, kamu evolusikan ke kreatif. Itulah kemudian nanti kalau jiwamu sudah tercerahkan, sudah kreatif, maka kemudian itu namanya kamu dikejar-kejar dunia. Nggak mengejar dunia. Ambil jalan ini dulu, ambil jalan pencerahan. Jangan langsung fokus menghadapi dunia dengan kualitas jiwa survive. Bikin ribut sama tetangga tuh. Sudah kualitas jiwa survive, ya kan? Lalu kepingin barang-barang dunia, ribut sama istri nanti. Uang untuk skincare dipakai nabung buat beli motor. Akhirnya ribut kan? Ya karena jiwanya masih survive, udah kepingin macam-macam. Jiwanya masih adaptif, kualitas jiwanya masih adaptif, udah kepingin neko-neko di dunia. Bulan malu di atas pelangi lah. Akhirnya habis bulan malu ke KUA. Karena jiwanya emang nggak kuat gitu. Ke KUA karena ternyata pakai uang utang bulan madunya. Ya itu karena kita nggak ngerti gitu. Harusnya ya fokus dulu. Ini kayak pembahasan di Kamisan tadi pagi kan. Jadi nggak usah takut nggak kebagian barang dunia. Karena barang dunia itu terbatas. Sudah terbatas diperebutkan oleh miliaran orang. Kamu hanya pakai modal energi survive. Ya semua orang begitu. Kamu hanya pakai modal energi jiwa adaptif. Ya kamu dapatnya sedikit. Tapi kalau kamu kreatif, kamu nggak ikut berebut di sana. Kamu nggak ikut berebut. Tetapi kemudian tuh memberikan karya dalam dunia yang terbatas. Akhirnya karyamu itu dibeli oleh orang yang tadi berebut. Kan begitu. Jadi karya jiwamu itu dibeli oleh orang yang berebut. Kan enak, itu namanya dikejar-kejar dunia. Ya seperti itu mestinya tuh. Asetnya dibeli, tanda tangannya dibeli. Semua dibeli oleh orang yang berebut dunia. Kan seperti itu. Itu namanya cara sehat untuk kaya raya gitu. Bisa dibaca lagi di buku Hidden Secret. Itu ya begitu caranya. Jiwamu harus kreatif, lalu kemudian tuh daya kreatifnya itu mengorganisir potensi-potensi di alam tampak maupun di alam tak tampak menjadi lagu, menjadi puisi, ya kan? Menjadi buku, menjadi teknik penyembuhan, gitu kan? Kemampuan menyembuhkan, menjadi kecerdasan. Akhirnya kan orang beli. Ya sudah selesai.
selesai. Jadi seperti itu hidup kreatif tuh. Dan semua orang harusnya begitu. Semua orang itu nggak usah rebutan. Nggak usah rebutan mau sekolah di UGM. Sampai nyogok misalnya ya. Kan di UGM kan nggak ada. Nggak usah. Fokus saja untuk jalani evolusi jiwamu. Sampai tuntas, tapi jangan setengah-setengah. Baru adaptif, mana ini yang nggak ada hasilnya. Wah, nggak jalan itu. Jadi jiwa itu punya kemampuan transformatif. Lagi pula kan seluruh hal yang kita perebutkan di alam tampak ini kan kreativitas jiwa kan. Kayak orang di kampung saya itu pekarangannya itu aspal di Buton. Ibu saya itu orang Buton. Tapi dia nggak bisa gunain gitu, malah jadi nggak bisa nanam. Dilihat orang lain, ini bagus nih diolah jadi jalan. Di situ aspalnya bernilai. Jadi kalau jiwanya survive, dikasih apa aja itu pasti dirusak. Nah, akan bernilai tambah. Ya, seperti itu. Jadi ini fokus, jadi harus tahu apa yang harus dikerjakan dulu. Jangan langsung nyemplung untuk bersaing. Jangan langsung nyemplung untuk memperebutkan yang terbatas. Sudah terbatas, diperebutkan oleh banyak orang. Kamu pasti kalah sama 9 naga. Pasti kalah sama 9 naga gitu. Jadi diperlukan kesadaran non-dual, posisi non-dual untuk melarutkan posisi ego. Setelah kemudian tuh harus ada kerendahan hati untuk menerima hadirnya kesadaran non-dual itu. Di situ kemudian orang mulai berguru. Aku mau berguru lah. Ya kan? Karena kalau hidup dunia ini direspon dengan kualitas jiwa adaptif, aduh, jadi buru saya. Jadi burunya orang kaya. Maka berguru. Begitu. Jadi orang miskin itu aslinya harus berguru semua dulu. Kayak saya dulu. Gak ngejar ini saya. Gak punya duit mau sekolah kok. Duitnya habis buat makan-makan. Nah, ayo pergi berguru. Ditanya kapan kawin? Belum. Jangan tanya-tanya itu barang dunia semua itu. Terbatas itu udah pokoknya. Jangan mau kalah. Gitu. Kapan kawin? Gak ada istilah kawin. Masih berguru ini. Nanti kalau sudah selesai berguru datang sendiri jodohnya. Gitu harusnya. Ya kan. Harus mantap itu. Jangan tergoda oleh teman kasih undangan datang ya di pernikahan saya. Enggak usah datang sekalian. Kalau perlu itu alamatmu jangan dikasihkan biar nggak bisa kirim undangan gitu. Saya dulu gitu. Saya ditanya di asrama itu, Asmar itu di Jogja di mana kok nggak pernah ketemu? Iya, kalau ketemu kalian pasti saya tergoda. Rebutan posisi, rebutan gelar, rebutan kursi. Nggak usah. Di gunung saya udah nggak turun-turun, wes. Nggak ada yang lihat. Biar nggak tergoda sama teman-teman yang kapan nikah. Anak udah berapa nih, Bang? Ya kan? Udah miskin, malah yang dilihat sertifikat rumah. Mau digadai. Udah langsung pergi berguru gitu. Langsung pergi berguru. Pokoknya berguru itu ya, kalau belum mastering, jangan pulang. Nanti tertawain tuh kan. Pokoknya kalau belum sakti, jangan pulang. Nanti bilang tuh kan. Kan. Gitu saya dulu. Oke, jadi sebagai konsekuensi dari proses transformasi, tidak hanya pandangan orang lain yang berubah dari kebencian menjadi jinak, tetapi pandangan diri juga berubah.
Budaya yang dipenuhi rasa bersalah umumnya memiliki pandangan negatif tentang Tuhan. Ya, Indonesia itu ya pandangan negatif tentang Tuhan. Jadi kemudian tuh yang dikontekstualisasikan sebagai hukuman atas kejahatan yang berasal dari Tuhan. Penilaian pribadi didasarkan pada persepsi. Persepsi itu kerja pikiran. Kerja pikiran ketika menerima data-data dari indrawi itu persepsi. Jadi ketika menerima data-data dia bekerja tuh. Lihat Bang Salis kok nggak ganti-ganti celana, kayaknya. Kan persepsi itu kan. Ini kayaknya orang susah nih. Pikiran tuh begitu. Jangan didekatin, nggak cocok jadi ayang. Misalnya, itu persepsi. Tapi kalau pakai jauh, dia sedang pencerahan. Ini calon ideal, misalnya gitu. Dilihatnya dari konteksnya, bukan dari yang tampak. Lihat esensinya dong. Lihat esensinya. Kopernya Salis kok nggak pernah dibuka. Koper mana? Mas Imam kalau mau lihat kopernya Salis. Ada apa emang? Oh, trolley bag. Oh, itu. Saya aja nggak tahu. Jadi penilaian pribadi yang disahkan pada persepsi yang diperkuat oleh budaya, yang diperkuat oleh lingkungan. Itu namanya pengkondisian. Yang semuanya dipertahankan oleh imbalan negatif ego. Makanya saya dulu ketika belajar kayak gini ini, di kampung tuh dikira udah meninggal pas tsunami Jogja itu. Saya nggak mau. Soalnya sekali ada hubungan tuh ditanyain, kamu sudah dapat apa gitu. Waduh, udah jalan ini, wes nggak usah hubung-hubungan lah. Menghilang dulu pokoknya. Setelah punya showroom baru telepon kampung, ayo datang ke sini nggak apa-apa lah. Ya dulu gitu, habis punya showroom satu saya panggil ponakan saya, kamu kuliah di sini aja udah. Jangan tanyain saya ngapain gitu. Kok kamu belum sukses ya? Kayaknya kamu ini harus pulang kampung dulu biar sukses. Wah, tambah jadi. Itulah kayak begitu, mengganggu, menggoda. Ego hanya mencintai menderita yang salah. Jadi dia kemudian tuh penderitaan tuh disebut syahid, menjadi syahid. Penderitaan suci. Apa penderitaan suci? Disalahpahami dan menjadi korban tak berujung dari perubahan hidup. Ya salahnya dia nggak paham kategori dan nggak paham hubungan relasi kategori-kategori tadi. Dia nggak paham ilmu istilahnya. Hanya modal persepsi, modal ya teman-temannya saja. Kalau ikut modal teman-teman saya lagi di Beringharjo nih, lagi nata-nata motor. Karena kepala pasar Beringharjo orang Muna. Itu pasti saya minimal diterima lah jadi kepala parkir. Iya, kepala apa? Saya udah cari-cari siapa orang Muna di sini yang punya jabatan ya. Oh, ada satu. Lalu dia Abdul Jabar. Kepala pasar Beringharjo ini cocok nih. Minimal ini saya udah tahu di Jogja ini. Minimal saya jadi kepala parkir lah pokoknya. Asisten parkir nata-nata motor. Saya milih belajar aja lah. Saya milih belajar. Saya milih mengevolusikan jiwa saya. Walaupun waktu itu nggak ngerti ini berhasil apa enggak. Ikut Mbah aja wes pokoknya. Toh Mbah saya lihat juga sakti ini kan. Minimal saya jadi tabib lah. Pokoknya dulu berpikirnya gitu aja wes. Saya minta doa apa gitu ya. Sekali sentuh sembuh. Baru praktek di Jakarta. Gitu aja dulu mikirnya. Seperti itu.
Itu nggak ada ujungnya itu. Dengan demikian ia mendapat hasil yang sangat besar, tidak hanya dari posisi itu sendiri, tetapi juga dari posisi orang lain. Ya, berupa simpati, mengasihani diri, kepentingan, di mana diri adalah pahlawan atau pahlawan wanita dari melodrama. Ego menimbun cacat dan luka. Merawat sakit dia, pas sakit itu dieman-eman, jangan disembuhin, karena ini bisa digunakan untuk memeras emosi orang tua. Biasanya itu anak-anak yang suka minta jatah transferan bulanan ke orang tua itu, ya seperti itu. Kayak teman saya di Jogja gitu, bahwa sembuhin ego ini, kalau disembuhin ini nanti nggak dapat jatah lagi dari orang tua. Jadi dia kumpulin. Jadi untuk tujuan itu ego kolektif memeras hak yang dapat dipanggil dan dirasionalisasikan untuk setiap posisi atau sudut pandang ekstremis. Orang tua biasanya ini. Berbaktilah kau kepada orang tua, mumpung orang tua masih hidup. Wah, pecah kepala kita. Di WA kayak begitu, kapan lagi kau berbakti? Nunggu aku balik. Nunggu batu nisanku ya baru kamu berbakti. Hancur udah. Hancur kalau digituin lagi apalagi pas lagi nggak ada uang, lagi banyak masalah, LOC belum tinggi, digituin pecah sudah. Orang tua minta hak. Kamu mau berbakti di kuburanku ya? Digituin hancur hancur. Kamu nunggu aku nggak ada ya baru kamu berbakti. Padahal berbakti itu ya memang ya pas jiwanya sudah waktunya. Ya kan? Bukan sesuatu yang diminta kok itu. Dia tumbuh dengan sendirinya. Jadi akhirnya tuh nuntut hak. Kapan kamu balas budi sama saya? Ya kan? Nunggu saya mati ya? Duh, pintar memang kamu ini, tapi nggak berbakti. Hancur, wes. Ya, kamu makin di sekolahin kok makin ini ya, nggak berbakti ya ke orang tua. Kamu ya setelah ikut MTLOC sama suami berani ya kamu ya. Udah selesai. Selesai. Biasanya yang begitu orang tua gitu. Ngungkit hak. Jadi perebutan hak adalah arus utama media dan perselisihan sosial yang kontroversial yang disebut politik, di mana kebenaran rela dikorbankan untuk keuntungan dan jutaan orang itu mati. Makanya ada ceramah dari Bu Karlina Supeli, gitu ya. Bu Karlina Supeli itu di satu ceramahnya bilang bahwa mari kita selesaikan, mari kita pandang kemanusiaan ini dengan cara yang sederhana, jangan bulat. Karena semua orang itu kan kemudian memandang perang ini demi membela kemanusiaan. Rumit. Memfitnah demi menyelamatkan kemanusiaan. Ajakannya dia seperti status tadi saya tulis di Twitter saya. Saya udah punya Twitter sekarang. Ya, udah sama dengan Elon Musk, punya Twitter juga dia kan. Kata Karlina Supeli, mari kita pikirkan kemanusiaan dengan cara yang amat sederhana. Ibu Karlina Supeli gitu ya. Saya udah punya Twitter, alhamdulillah. Punya Twitter gitu ya. Jangan rumit gitu. Jangan rumit. Apa nama? Introspeksi batin, ya, introspeksi lainnya, bukan pemeriksaan, introspeksi. Dan kejujuran diri mengungkapkan kesenangan rahasia yang didapat ego dari pemeliharaan kebenaran dan protes ini. Ilusi ego adalah bahwa proses ini adalah untuk
menyelamatkan kepentinganku, membela hakku. Sedangkan pada kenyataannya ini justru memiliki efek sebaliknya. Dalam melepaskan lingkaran setan ini adalah baik untuk melihat totalitas penderitaan manusia dan mengontekstualisasikan kembali peristiwa-peristiwa dari level welas asih gitu ya. Level wholeness. Lihat seluruh penderitaan manusia ini, termasuk yang mau kamu serang itu, yang mau kamu tuntut itu, dari tingkat wholeness. Jangan ditambah. Nangis aja udah. Nangis bareng. Seperti yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Menjadi fana secara otomatis menyebabkan penderitaan. Artinya masuk lahir ke dunia itu adalah menjadi penyebab penderitaan. Itulah sebabnya beliau mengajarkan untuk mencari pencerahan, untuk mencegah terulangnya kembali yang ditentukan secara karma itu, untuk mencegah terulangnya kembali penderitaan dalam dunia. Cegah penderitaan dalam dunia, walaupun itu mungkin hakmu. Walaupun itu hakmu. Kalau membuat penderitaan, udah. Enak aja lu, Bang. Ya, itu ego gitu ya. Ketika seseorang dengan rela membiarkan perilaku yang dibenci lepas dari jerat dengan pengampunan, bukan orang itu yang lepas dari jerat, tetapi diri kita sendiri. Makanya saya dulu di trainingnya itu sama Mbak itu kasihkan orang gajimu itu ya. Kasihkan orang. Kamu yang penting buat makan aja udah lebih. Nggak usah nabung. Nggak cukup itu ditabung. Nggak cukup. Nanti kamu terbiasa nabung. Bukannya harus kreatif malah sudah banyak tabungan saya ini boleh nikah lah ini. Selesai. Ya teman-teman saya itu gitu. Nabung ternyata buat nikah dia. Setelah nikah nggak bisa belajar lagi. Ya kan? Nggak bisa belajar lagi kalau rata-rata begitu. Rata-rata begitu karena harga skincare mahal, harga susu mahal, kontrakan mahal, ya kan, listrik mahal. Ya kan? Ya selesai. Pampers apa lagi? Susu, wah udah selesai lah pokoknya. Belum lagi persaingan antar keluarga. Wah, udah nggak bisa belajar lagi. Seperti yang juga dikatakan oleh Sang Buddha, tidak perlu menghukum atau membalas dendam dengan orang lain karena mereka akan menjatuhkan diri mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Makanya kalau kita belajar sejarah-sejarah para nabi, semuanya sepertinya. Para nabi itu adalah menjadi korban dari kebudayaan mereka. Tetapi mereka tidak punya mental korban. Itu ciri-ciri para nabi. Mereka selalu dipersekusi oleh budaya mereka. Tetapi mereka tidak menyikapi persekusi tadi dengan sikap sebagai korban. Seperti itu. Udah sampai itu dulu ya. Sampai situ dulu. Jadi jangan sampai itu kemudian kita membiasakan diri. Kalau kamu baik, aku lebih baik. Kalau kamu jahat, oh jangan main-main kok. Wah itu gimana? Kan banyak itu sekarang meme-meme di apa itu? Di Instagram kayak begitu itu. Itu bukan orang baik, memang penjahat. Hanya diselimuti, dia punya kebencian terhadap kemanusiaannya sendiri. Dan itu banyak di share ulang gitu. Gara-gara Mas Camim gagal bikin postingan yang bagus-bagus. Akhirnya yang beredar tuh yang kayak begitu itu. Banyak itu. Banyak. Jangan mengampuni siapapun yang terus-menerus memeras keringatmu.
Ya sindir, ternyata suaminya yang disindir. Aduh, kesindir nih aku. Halo Bun, apa kabar? Apa kabar Bunda? Aduh, di mana nih posisi Bun? Gitu ya Mas Syamim ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.